tanbihul himam ila awaliyil umur wa ma'aliyil maqasid. Pendidikan Nabi itu selalu mengajak sahabat untuk punya keinginan, punya cita-cita, punya semangat itu kepada yang tinggi-tinggi. Jangan punya keinginan yang sepele. Jadikan keinginan kita ini kepada hal yang luhur, hal yang istimewa, dan tujuan kita ini jadikan tujuannya untuk tujuan yang agung. Apa tujuan yang agung? Ridhonya Allah. Tidak ada metode Nabi untuk orang itu melakukan kehidupan dunia mencari tujuan yang sepele, keinginan yang kecil. Dah. Nabi mengingatkan sahabat, kalau kamu punya cita-cita, punya semangat, tinggi ke. Jangan nanggung, apalagi punya mimpi, tinggi ke. Mimpi itu gratis. Masalah terjadi apa tidak, tinggal usaha kita mewujudkan mimpi tadi, dan bagaimana Allah melihat baik apa tidak buat kita. Tapi kalau cuma mimpi lagi tak katik saru, mimpi tak apa-apa, tinggi ke mimpi kita. Kalau dulu Al-Imam Al-Manfaluti salah satunya, kalau nanya sama anaknya, nak kaget kalau besar nak jadi cak siapa, itu kan galak juga kita nanya sama anak kita. Bahkan kita dulu ditanya oleh wong tua kita juga mah itu, kaget besar nak jadi apa. Jangan jawabannya cak Susan, jangan. Kan ada lagu Susan, kalau gede jangan cak itu. Al-Imam Al-Manfaluti pernah bertanya sama anaknya, nak kaget kalau besar nak jadi cak siapa. Maka kata anaknya, aku kepengen jadi cak abah tulah, karena nyinga abahnya wong hebat. Aku nak jadi cak abah. Maka kata Al-Imam Al-Manfaluti, jangan. Ngapa? Dulu abah saat ditanya kepengen jadi cak siapa ketika besar, abah jawab kepengen jadi cak Imam Ali bin Abi Thalib. Kalau kau jawab cak aku, jauh nih yang tujuan aku sama kau. Bagaimana tujuan tuh? Jadi kalau kepengen apa? Kepengen ente hidup, pengen jadi wali Allah, dah jadi masalah. Anak kepengen jadi orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Anak kepengen jadi orang yang bisa mencintai umat, mencintai Nabi Muhammad, dan membuat umat cinta sama Nabi. Tinggi ke semangat nih. Jangan apa tujuan ente? Kacak makan jadi Ustaz, kacak ngopi. Alang kekecilnya urusan WC baik gitu isi ke. Kan makan minum baliknya kemana? WC, bukan balik juga kuburan. Tinggi ke semangat. Nah inilah cara kita untuk kita bisa dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Semangat kita. Apalagi para salaf kita ngomong, kita nih punya dua sayap. Lil insan janahan yatiru bihima. Manusia ini punya dua sayap yang pacak terbang dengan dua sayap tadi. Sebagaimana burung bisa terbang dengan dua sayap, kita nih pacak terbang. Terbang kemana tapi? Terbang ke ridha Allah, terbang ke cintanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dua sayap itu? Pertama kata para salaf, an-niyatus sholihah, niat yang baik. Niat itu dapat pahala, walaupun yang kita niatkan belum tentu kita gawe ke. Selama niat itu niat baik, walaupun kita belum sempat gawe ke, dicatat pahala niat itu dan disampaikan sama kita. Terlebih lagi kalau niatnya memang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan niat yang baik ini sebab awal wujud mimpi seseorang itu disampaikan oleh Allah. Contoh, bagaimana Siti Maryam menjadi perempuan hebat? Karena ibunya saat hamil punya niat, walaupun niatnya dia jadikan wajib karena dengan dinazarkan. Inni nazartu ma fi batni muharraran fatagabbal minni. Aku bernazar anak di jero perutku ini jadi orang yang mengabdi kepada Allah. Terimalah nazarku ini. Nazar itu kan niat. Cuman niat yang wajib untuk
digawekan karena diucapkan kalimat nazar. Akhirnya apa? Dan dia lakukan niatnya tulus karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia punya anak. Betul, orang yang mengabdikan dirinya sama Allah itu Sayyidatuna Maryam, sehingga bisa dapat makanan. Ketika ditanya oleh pamannya, dari mana kau dapatkan ini makanan? Ditanya, jawab, ini dari Allah. Walaupun setelah itu ada pendidikan, tapi awal mulanya dari niat. Bahkan Al-Imam Salahuddin Al-Ayyubi yang kita tahu menjadi orang yang memerdekakan Masjidil Aqsa di masa itu, kenapa bisa jadi ulama hebat? Sebab niat dari abah dan ibunya sebelum nganten. Abahnya tuh banyak ditawai betino cantik-cantik, tapi nolak. Ibunya juga begitu, didatangi lanang belagak-belagak, kayo-kayo, nolak. Karena tidak punya visi misi yang sama. Apa visi misi abah dan ibunya? Kepengen dapat pasangan yang bisa ngenjuk anak yang soleh, yang bisa membawa kami kedua wong tuanya masuk ke dalam surga. Niatnya niat yang baik, akhirnya Allah wujudkan. Dapatlah seorang anak yang menjadi pemimpin hebat masa itu. Kita nih punya sayap sih kok niat. Cuman kita nih lupa masang niat. Kalau kita punya niat, walaupun yang kita niatkan belum pacak kita gawekan saat ini, tapi yakin aduh bakalnya. Aduh, waktu apa yang kita niatkan kalau itu tulus bakal diwujudkan oleh Allah. Dengan caranya Allah kita kakal kejut. No, ini dulu aku kepengen, aku lah masang niat, ternyata datang. Walaupun saat ini belum. Pertama, niatus solehah. Yang kedua, sayap yang kedua yang pacak buat terbang, itu himmatun aliyah, semangat yang tinggi. Punya niat baik, semangat katik, dah jadi. Aku niat nak makan hari ini. Ke dapur, lesu. Semangat untuk berjalan ke dapur, lagi katik. Padahal di rumah tuh lagi dewean. Makanan ada di dapur, dia lagi duduk juga belik. Niat, nak makan lah. Niat dia pengen makan. Makanan di dapur. Tapi nak bergerak ke dapur, males. Kilo-kilo, kenyang tak budak tuh? Kenyang, makan gila. Mana baca, harus dengan semangat. Ente punya niat tapi tak dibarengi dengan semangat, tak nyampe. Semangatkan apa yang kita niatkan, maka akan ada jalan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum semangat, niat dulu. Jangan semangat dikit. Kalau semangat dikit, akhirnya yang dia gawekan tidak bagus, karena tidak diawali dengan niat yang baik. Awali dengan niat, setelah ada niat, gawekan dengan semangat, yakin nyampe kita kepada apa yang kita harapkan. Apalagi kita punya niat kepengen dapat ridho Allah, pengen dekat sama Nabi Muhammad, kepengen dibanggakan oleh Nabi, kepengen kita mencintai Nabi, bahkan bisa bermimpi ketemu Nabi, dan kita barengi dengan semangat, nyampe kita untuk mendapatkan apa yang kita niatkan tadi. Kalau dibarengi dengan semangat. Mungkin ini ada satu kisah sering didengar, tapi tidak apa-apa ngulangi, karena dengan ngulang itu nambah mantep. Sebab gawe itu kalau diulang-ulangi semakin ingat, semakin mantep. Apalagi ilmu, walaupun sudah dipelajari tetap gawe ke. Karena yang namanya belajar itu kan kadang-kadang kita duduk di majelis, ya majelis Rodotul Ilmi ini kurang lebih lah 14-20 tadi Ustaz 14-20, sekarang sudah 14-46, berarti berapa tahun? Berapa tahun? Ngitung ini salah kamu, ngitung duit cepet. Lah 20 tahun lebih lah. Kan ilmu itu. Yang dari awal melok beliau sampai sekarang, mungkin apa yang sudah belajar di awal diulangi lagi sekarang. Tapi jangan pernah kita bosan, sudah aku nak belajar dulu. Kenapa? Namanya ilmu walaupun sudah dipelajari, tetap kalau kita belajar lagi jadi ada berkahnya, ada mantapnya. Ini alasan biar pacak cerita ini sebenarnya. Ada cerita namanya Darwish, bukan namu, panggilannya Darwish. Ini pokoknya yang belum nganten, baiklah pelajaran ini. Yang sudah nganten, nak nganten lagi lajulah. Tak nyuruh. Tidak. Karena lanang nih pengen nganten kalau cuman takut.
Cuman dah takut. Dan itu omongannya beliau saat beliau pernah ngomong sama anak lanang nih pengen nganten galau Ustaz. Atau tahu beliau. Cuman ndak do katik wong, lambing galak papo di situ ke. Kalau masih hidupnya jangan anak cerita ke bakal lima gaya oleh saat rezeki ya anak. Ndak papo lah anak nih pengen nganten galau. Cuman ada yang berani, ada yang takut. Masa Solih ini termasuk yang berani ini nah. Beda nasib tadi dak. Beda nah. Kalau Ustaz Oji termasuk yang agak takut banyak anak we Ustaz Oji itu. Masya Allah. Nah, Darwish ini adalah seorang sufi yang hobinya ngerantau. Nah, termasuk anak lagi ngerantau sekarang. Anak nih wong dusun, tidak lagi wong kota. Makanya kaget kalau kamu ngundang anak tulis bawahnya dari Segayam. Karena memang sudah tinggal di dusun Segayam. Beda lagi jadi wong Palembang lah 2 tahun anak di sana ngurus pondok. Jadi dari Segayam. Nah ini sufi ini hobinya merantau, keliling ke sana, tapi sufi yang soleh, sufi yang baik. Dia punya pakaian seadonyo, bajunya ya seadonyo, duit seadonyo, namanya sufi yang nyai akhirat beda nyai dunia. Sampailah dia masuk ke sikok daerah, punya keinginan nak nganten, tiba-tiba punya keinginan nak nganten. Dan tak tanggung-tanggung. Nak dia cari sebagai bininya tu tak nanggung-nanggung. Aku kepengen nikah dengan wanita yang paling cantik di kota ini. Wah, kamu. Makanannya siapa betina paling cantik di sini? Maka dijawab oleh wong situ, ya anaknya Rajo, jelas. Rajo dulu. Kalau Rajo sekarang, Masya Allah. Rajo cantik. Subhanallah. Dia datang. Mana istananya? Sana. Duit kati. Nak minta anak lah. Kalau Palembang ngomong mana lah? Di antanan muda ni lah. Berangkat dia. Sampai ke gerbang istana ditahan oleh satpam. Kenapa kau? Aku nak ketemu Rajo. Ada hal yang perlu aku sampaikan sama Rajo. Tolong berikan aku peluang untuk bisa ketemu Rajo. Akhirnya karena sudah panjang lebar terjadi perdebatan ini dan itu, sampailah dia bisa ketemu Rajo. Ketika ketemu Rajo, aku datang ke sini nak nyampikan sikap tujuan aku. Aku nih kepengen menikah. Dan aku kepengen menikah dengan wanita yang paling cantik dan ku dapatkan anak kau yang paling cantik. Rajo nyingok baju budak tuh. Apa kata Rajo? Baik. Kalau kau nak nikah dengan putriku sih kok syaratnya. Ini Gucci, Rajo ngembek ke Gucci. Ini Gucci, kau penuhi Gucci ini dengan mutiara. Kalau kau pacak menukan Gucci ini dengan mutiara, aku kanten ke kau dengan anakku. Baik Rajo, juk aku waktu 2 hari aku penuhkan Gucci ini dengan mutiara. Mana dia? Maling? Tidak. Ada duit nak menu ke Gucci dengan mutiara, beli Gucci-nya lagi belum sanggup. Kemana dia? Betul Wak Gucci tadi nanya sama wong di sini. Laut di mana? Oh di sana laut. Ngapa dia nyari laut? Karena dia tahu mutiara banyak di mana? Dalam laut. Kalau sungai banyak? Kalau sungai Musi banyak gemis dulu kan masih kecil kala ngembek gemis nyelam. Subhanallah. Dia ke laut, bukan nyari perahu atau kapal untuk nyebrang ke tengah, karena namanya mutiara biasanya ada di tengah, bukan di pinggir-pinggir. Bukan. Apa yang dia lakukan? Dia sudah punya niatnya soleha tadi. Tinggal yang kedua, dia punya semangat tinggi. Akhirnya Gucci yang dia bawa tadi untuk dia penuhi dengan mutiara, dia gunakan untuk nguras banjung laut. Dikuras nah banjung laut, diuntal lagi ke pinggir pantai, kilo-kilo habis tak banjung laut. Mana habis? Ngembek banjung laut, dibuang ke pantai, balik lagi. Dah bakal habis kalau kita pikir pakai akal. Tapi Allah yang tahu dia punya niat yang soleha, dia punya semangat yang tinggi tadi.
Allah buat iwak yang ada di dalam laut tadi jadi takut. Iwak tuh ngomong sama kawannya, oi cepatlah kita bawa mutiara. Dia tuh nak mutiara, menidak banyung ni habis, mati gitu. Akhirnya naik galau bawa mutiara. Ketika itu mutiara dilemparkan ke permukaan laut, dia mau nguti sehingga penuh guci tadi dengan mutiara, bawa ke istana, nganten, modal apa? Mangat. Ini budak bujang zaman sekarang nih gaya weh. Ditantangi, kau pacak ngenjuk anak aku apa? Iya kaget dulu bujang tua kamu kaget. Masya Allah, makanya kita jangan lupa dua hal ini. Itu didikan salah dan itu didikan daripada niat solehat dan himmah, semangat. Jangan down, jangan kita ini cepat nyerah, jangan cepat kecil hati, jangan cepat putus asa, semangat terus. Karena memang saat ini yang kita lakukan belum sampai, belum terwujud, tapi kalau punya semangat dan terus kita gawe bakal nyampe. Karena tidak selamanya, tidak selangsung dapat, tapi perlu proses. Dan itulah kalau kita kepengen dekat sama Nabi, jangan pernah menyerah. Apalagi kita hidup di zaman yang bagaimana cobaan untuk kita tidak dekat sama Nabi banyak. Tapi kalau sudah niat kita solehah, tulus karena Allah, dan kita barengi dengan semangat, walaupun ada cobaan, tak menghalangi kita untuk tetap dekat sama Nabi, bakal nyampe, bakal sampai, yakin. Kenapa? Karena itulah yang memang dididik oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Contohnya siapa? Yang dulunya jadi wong yang tidak dekat sama Allah, sekarang menjadi wong yang dicintai oleh Allah. Ini penutup bela, setengah jam sudah. Ustaz Solihin lah megang perut ya tadi. Belum lapan dari rumah. Anak juga. Ada namanya Bishir bin Harith Al-Hafi. Kenal tak kamu? Kenal tak? Hah? Tidak kenal? Ya memang tak kenal, tak tahu gitu, belum kenalan. Kalau kamu ngomong kenal, heran anak. Bolehlah tuamu kamu nih. Bishir bin Harith Al-Hafi dulunya seorang pemuda yang brutal, bandelnya hebat. Tapi dia dapat sebab hidayah jadi wong yang bertobat. Kenapa? Nah ini nih, ini yang penting perlu kita garis bawahi. Dia berjalan dalam satu riwayat sebab taubat dia berjalan, lagi berjalan nyingok ada satu kotak. Kemudian dia buka, ada kertas tadi urusannya Bismillahirrahmanirrahim dan beberapa ayat Quran. Nyingok dia tahu ini tulisan Bismillah, ayat Quran. Langsung dia bawa duit, dia beli minyak wangi untuk mengharum kertas tadi. Dia bersih ke dari debu, dia harum ke dengan parfum yang dia beli. Kemudian dawak dia tempat tinggi. Malamnya ada yang mimpi, Bishir, toyyabta ismi fid dunya, toyyabtu ismaka fid dunya wal akhirah. Karena kau sudah mewangikan namaku di dunia, aku wangikan nama kau di dunia dan akhirat. Nah ini maknanya apa? Jangan pernah kita sepelekan, walaupun nyingok kertas di situ ada Bismillah. Nyingok itu nama Allah, apalagi undangan ada Bismillah. Kita niatkan untuk memuliakan, mewangikan nama Allah. Bisa jadi di situ kita menjadi sebab dapat kecintaannya Allah, dapat ridha Allah. Itu cerita. Nah singkat cerita, ketika dia sudah jadi orang hebat, suatu saat Bishir bin Harith Al-Hafi mimpi ketemu Nabi Muhammad. Nah ini, jadi jangan pernah anak ini dulu banyak dosa Ustaz, mak mano sekarang nih pengen dekat sama Nabi. Jangan kecil hati. Ini Bishir bin Harith Al-Hafi dulunya wong yang penuh dengan dosa, sampai dia bisa dekat dengan Nabi, bahkan bisa bermimpi ketemu Nabi. Jangan kamu pikir yang di pojok ini lebih hebat dari kamu yang di bawah, belum. Semuanya kita ini bagaimana kita punya hubungan dengan Allah, hubungan dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa lalu banyak dosa, tapi jangan sampai masa depan penuh dengan dosa. Ada kesempatan untuk berubah. Ini Bishir bin Harith Al-Hafi, dia mengatakan, aku mimpi ketemu Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad bertanya sama aku, ya Bishir, lima yarfa'illahu gadrak baina agranik. Kenapa Allah mengangkat kedudukan kamu lebih tinggi dibandingkan kawan-kawanmu? Padahal dulunya dia ada dosa.
Ketika taubat, Allah buat kedudukan dia lebih tinggi, lebih hebat dari kawan-kawannya. Ditanya oleh Nabi, ngapo? Bishr tak tahu, dia jawab, la adri ya Rasulullah, aku tak tahu ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Karena 4 hal yang selalu kau lakukan wahai Bishr, dengan sebab itu kau dapat manazilal abrar. Dengan sebab itu kau dapat kedudukan orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa 4 hal yang Nabi sampaikan kepada Bishr yang membuat dia kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah? Pertama, bittiba'ika li sunnati. Karena kau semasa hidup, setelah kau berubah, kau selalu mengikuti ajaran aku, selalu menjalani syariat aku, selalu menghidupkan sunnah-sunnahnya aku. Makanya itulah makna ayat qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Apa yang kita dapatkan kalau melok Nabi? Bukan hanya mengerjakan sunnahnya, melok menerapkan hukum syariatnya, akhlaknya, adabnya, dan semua yang berhubungan dengan Nabi. 3 yang kita dapatkan. Pertama, Allah cinta sama kita. Yang kedua, dosa kita diampuni oleh Allah. Yang ketiga, dapat hidayah terus. Fattabi'uhu la'allakum tahtadun. Ikuti Nabi, kalian akan dapat hidayah terus. Bimbingan langsung dari Allah. Itu yang pertama, karena kau melok aku, menerapkan syariat aku. Yang kedua apa? Wa khidmatuka lis-sholihin. Kenapa derajat kau lebih tinggi dari kawan-kawanmu? Karena kau lebih sering berbakti sama wong soleh, berkhidmat kepada orang soleh. Kita nih kalau belum pacak jadi wong soleh, paling tidak berkhidmat biasa sama wong soleh. Khidmat dengan yang kita punya. Kalau dulu Nabi Ibrahim, yang kita tahu gelarnya Khalilullah, pernah didatangi oleh malaikat di rumahnya. Ketika Nabi Ibrahim masuk ke rumah, kaget ada malaikat. Ditanya, siapa kau? Maka aku adalah malaikat. Kenapa? Aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan bahwasanya di bumi ini ada seorang hamba diangkat menjadi khalil, menjadi kekasihnya. Jingok jawaban Nabi Ibrahim saat dia mengi malaikat itu. Tidak langsung pede, aku ya bukan. Coba kalau datang sama anak, Mil kau dijadi wali. Oh iya, aku itu jelasnya. Sok solihin jauh sama anak. Nah, misalnya. Ini tidak. Langsung dia Nabi Ibrahim ngomong apa? Siapa wahai malaikat wong tersebut? Di mana tempat tinggalnya? Kasih tahu sama aku. Karena kalau aku tahu, aku kepengen nemui orang tersebut dan aku kepengen berkhidmah dengan orang tersebut. Ini Nabi lagi kepengen berkhidmah walaupun itu gelar diberikan sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah kita ini kan soleh ida. Namo be soleh. Tapi kita ini belum dan di tempat kita ini banyak wong kesempatan kita untuk khidmah sama mereka, baik mereka masih hidup ataupun mereka sudah meninggal. Yang ketiga apa kata Rasulullah? Wa nasihatuka li ikhwanik. Karena kau peduli sama saudaramu. Galak nasihati, galak diajak pergi majelis, galak dikasihkan bimbingan, peduli. Peduli untuk nasib agamanya, peduli untuk urusan dunianya. Peduli sama wong ini, jadi wong yang dekat sama Allah. Karena Nabi ngomong khairunan asma anfa'uhum linnas, sebaik manusia itu yang paling manfaat. Kalau tak baca ngenjuk manfaat dengan ilmu, tak baca ngenjuk manfaat dengan harta, tak baca ngenjuk manfaat dengan tenaga, paling tidak ngenjuk manfaat dengan doa. Tak baca juga ngenjuk manfaat dengan doa, paling tidak ngenjuk manfaat dengan senyum bena jadilah. Ketemu wong, senang wong tuh. Kalau kita ketemu wong, itu membuat orang jadi bingung kan, termasuk anak dewek. Kalau ketemu wong tuh tidak senyum, bingung. Ngapo ada salah apa aku sama dia? Ngapo tidak senyum juga anak? Nah itulah kalau kita ketemu wong yang kita kenal, kita tidak senyum, tuh pikir ada salah apa aku sama dia? Ini bagaimana kita ingin dapat kedudukan tinggi di sisi Allah. Terakhir, karena sudah hampir 8:30, apa kata Rasulullah kepada Bishr al-Harith? Wa mahabbatuka li ashabi wa ahli baiti. Ini nih,
Jangan kita terpengaruh dengan geng-geng itu tuh. Cintanya kau kepada sahabatku dan keturunanku. Jadi kalau Nabi Dawe ngomong sama Bishr bin Harith al-Hafi, kalau kau, kenapa kau derajat kau lebih tinggi dibandingkan kawan-kawanmu selain 3 yang Nabi sebutkan tadi? Yang terakhir apa? Cintanya kau kepada sahabat aku, cintanya kau kepada ahli baitku. Nabi yang ngomong. Tidak usah pengaruh kamu dengan wong yang ngomong kate keturunan Nabi. Tidak usah. Meloklah dari dulu yang tidak pernah ada omongan itu. Tidak usah dengerin wong yang baru nak muncul itu. Siap cinta keluarga Nabi? Siap cinta sahabat Nabi? Karena inilah cara kita untuk kita dapat kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita cinta sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita cinta sama sahabat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita cinta sama keluarga Nabi. Dan mudah-mudahan cinta kita diterima oleh Allah dan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah, berkah Nabi Muhammad Allah angkat derajat Ustaz Ahmad Taufik. Allah lapangkan kuburan beliau, Allah terangkan kuburan beliau, dan Allah berikan manfaat barakah beliau kepada kita, kepada ahli majlisnya, kepada keluarganya, dan kepada orang yang dekat dengan beliau. Amin. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah berkah Nabi Muhammad, berkah sahabat Nabi Muhammad, berkah keluarga Nabi Muhammad. Sebelum kita meninggal, Allah izinkan mata kita mimpi ketemu Nabi Muhammad. Allah izinkan mata kita untuk mandang wajah Nabi Muhammad. Allah izinkan mata kita untuk melihat wajah yang indah, wajah yang bercahaya, wajah Nabi Muhammad. Baik dalam mimpi kita, di dunia kita, di barzah kita, dan sampai nanti di hari kiamat kita diizinkan oleh Allah untuk mandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita setelah umur yang panjang, dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan kita beriman kepada Allah, dan Allah izinkan lisan kita terakhir untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dan kita dikumpulkan bersama Nabi Muhammad di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, termasuk kepada Ustaz Solihin Soji yang tadi disebutkan namanya. Tidak ada niat untuk menyinggung. Hada ma'gulakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada guru kita sekalian, Fadilatul Ustaz Al-Habib Ahmad Kamil Barakbah yang jauh-jauh datang dari Segayam. Kemudian terakhir kita minta doa penutup kepada guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Muhammad Salihin Hasibuan, kepada beliau fa'alaihi falyatafaddal mashkur. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya doa pertama, doa kedua sahabat saya dan kakak beliau itu adalah kawan saya juga. Mudah-mudahan ya Allah, almarhum saudara kita, kerabat saya juga, Allah yarhamhu, Ustaz Taufik lapang dalam barzahnya, anak-anaknya melanjutkan perjuangan baknya, kita semuanya berjuang di jalan Allah. Terima kasih Ustadz Barakbah yang antum sudah mengajak saya. Sebenarnya saya dengan disebutkan nama saya, aku teringat terus dengan almarhum. Kami berdua yang senama dulu, dua Hasibuan dan Hasnuri. Aku sebenarnya nak kepengen juga dulu nak jadi apa dulu. Pokoknya kami bersama dua itu. Tapi datang uang di sebelah saya, ini kepengen pula, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yang datang itu kita semuanya kafabikal mauti wa'idho, menambahi dikit dari adinda tadi Barakbah. Mudah-mudahan jadi dapat nasihat kita semua. Amin. Kita selalu ingat mati dan ingat kematian itu, persiapkan diri untuk itu. Semoga doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah.
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa khassatan bisababi izdama'na ya Rabbana bi mauti akhina Taufik Hasnuri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu. Allahumma jil jannata maswahu ya Rabbana waj'al li ahalihi min ahlil jannah ya Rabbana waj'alna jami'an ya Rabbana ma'ahu fi jannatika wa jannatin na'im ma'ana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam innaka ala kulli syai'in qadir. Amanna bika ya Allah wa amanna bi wa'dika innaka la tukhliful mi'ad. Kami beriman kepadamu ya Allah. Kami beriman dengan semua janji-janji yang telah kau sampaikan melalui Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamatkan kami dalam hidup yang singkat ini ya Allah. Selamatkan kami bersama-sama di surga-Mu bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Taqabbal hasanatina wa kaffir 'anna sayyi'atina. Allahumma arhamna ya Allah warham mautana. Warham ya Rabbana almarhum akhina Taufik Hasnuri wa akhina Habib Mahdi ya Allah. Allahumma ighfir lahumma waj'al jannata maswahuma wa ahlihima ya Rabbana wa ahalihima wa yassir lana umurana wa umurahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Muhammad Salihin Hasibuan dan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Munawwar. Mudah-mudahan seluruh rangkaian kita pada pagi hari ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selaku pembawa acara kami wakili Majelis Ta'lim Raudhatul Ilmi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bubak dulu, makan bobo.